Ini masa gue perlu kayak asuransi sih berdiri-berdiri gitu? Gimana? Jadi kalau gue bilang kopi, lu pada teriak genset ya. Kopi. Kopi. Pelan banget. Kopi. Oke, kita mulai. Jadi selamat datang semua. Belum pernah kan acara selama ini di Holy Wing? Nah, ini acara pertama. Jadi ini adalah grand launching dari Akademi Kripto. Kalian mungkin di sini semua udah jadi member di sini. Cuman gue akan sharing materi yang gue belum pernah share sebenarnya di tempat lain. Mungkin slide-slide awal kalian ada yang ngerasa kalian udah tahu, tapi nggak masalah karena di sini gue udah undang teman-teman dari media. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman dari media. Jadi kita akan mulai dari basic supaya semuanya punya understanding akan kenapa gue bikin ini. Kalau kalian lihat namanya ini adalah tesis gue. Jadi ini adalah tesis pribadi gue. Kenapa akhirnya gue decide untuk pindahin semua aset gue ke cryptocurrency. Oke, next slide. Ini yang gue percaya. Gue percaya sistem keuangan kita sekarang itu ngaco. Sistem keuangan kita itu ngaco dan dikuasai oleh segelintir orang. Mau di Indonesia, mau di luar. Ini muka-muka yang di sini adalah muka-muka yang bikin bank sentral di US atau Federal Reserve. Mereka ini yang bikin kalian kena pajak, ya. Jadi sebelum 1913 tidak ada yang namanya income tax. Itu sesuatu yang dibuat sama mereka. Jadi sistem ini broken, rusak. Dan gue mencari solusinya. Tapi gue akan ceritain kenapa rusak. Jadi gue nggak sembarang ngomong ya. Next. Nah, ini kepotong ya. Tapi gue percaya cryptocurrency itu kan ibaratnya merevolusi ya uang. Seperti layaknya internet itu merevolusi distribusi informasi. Kalau dulu kita mau dapat surat, itu harus fisik. Sejak ada email, itu mati. Sama seperti cryptocurrency. Mungkin orang sekarang ketawa, ya. Mungkin bahkan teman-teman di media ada yang masih belum percaya. Bilang ini aset tanpa basis. Tapi di sini gue akan buktikan kenapa menurut gue ini baju yang gue pakai. Ini adalah revolusi terbaik di dekade ini. Dan gue bikin akademi ini untuk mendorong adopsi ini di Indonesia. Hanya itu fungsinya. Adalah untuk mendorong adopsi cryptocurrency di Indonesia. Next. Nah, kita akan mulai dari masalah. Gue ngomong tadi rusak, ya. Jadi ini kan karena judulnya tesis. Gue akan jelaskan dari awal. Yang pertama, adanya inflasi. Yang kedua, adanya sentralisasi, ya. Sentralisasi maksudnya apa? Semuanya itu dikontrol sama beberapa orang tertentu. Dan yang terakhir adalah lack of transparency, ya. Kalian setuju nggak 3 hal ini? Setuju nggak? Lack of transparency terjadi barusan sama siapa? Bank siapa? BSI, betul. Dia bilangnya apa? Oh, ini gangguan sistem. Apa yang terjadi? Datanya dibobol sama Lockbit. Dilempar di darknet, semuanya dapat datanya. Ini nggak ada ya di cryptocurrency. Nggak akan bisa pernah terjadi. Karena semuanya itu lewat blockchain. Dan bisa diaudit sama semua kalian di sini. Next. Kita akan bahas satu kata yang menurut gue diremehkan. Dan salah diajarin sama guru-guru kalian. Ini yang bikin kalian nggak bisa kaya. Ada yang ngerasa nggak? Kalian kerja terus tapi nggak bisa kaya? Ada yang ngerasa? Angkat tangan coba yang ngerasa. Ya udah kaya semua loh, sini. Coba angkat tangan. Yang ngerasa udah kerja lama tapi nggak kaya-kaya. Nggak apa-apa, jujur aja. Karena ini, inflasi itu kita diajarin di sekolah berapa? Berapa di sekolah? 3, 2, salah semua. Inflasi itu bukan angka yang dikasih sama BPS. Inflasi adalah sebuah vektor. Maksudnya apa? Kalau kalian di sini ada yang punya gelas aqua, aqua sekarang sama 10 tahun lalu bedanya jauh atau enggak? Biaya pendidikan masuk TK aja sekarang itu mahal banget. Masuk SD mahal banget. Biaya pendidikan itu naik 15% per tahun biaya pendidikan. Beras Januari, ada yang tahu naiknya berapa? 1 bulan? 6%, betul. Beras itu naik 6% di Januari. Jadi inflasi 5 itu bohong atau enggak? Itu adalah sesuatu yang dikasih pemerintah. Biar kita ngerasa apa? Biar kita nurut sebenarnya. Ya. Tapi yang diajarin sama sekolah tuh apa? Kita diajarin sama sekolah untuk nurut perintah. Dikasih tahu, oh inflasi 3% percaya. Dan kita nggak punya kemampuan untuk berpikir apa? Kritis.
Ya, di sini gue mau ngajarin kalian buat belajar untuk pikir kritis. Ya, coba kalian bayangin ya. Semua yang ada di sini ya, botol-botol McAllen di belakang, kalau dikasih harga sekarang sama 5 tahun lalu, ditempelin labelnya. Rumah lu misalnya 10 tahun lalu ya, harganya misalnya 1,5 miliar, sekarang 3 miliar. Ditempel di semua harga sini. Besok pagi demo nggak? Demo, karena orang nggak tahu. Orang nggak tahu inflasi itu bukan 5%. Gue sebutnya cost of capital, lebih tepatnya 10-15%. Dengan inflasi 15%, dalam 3 tahun, uang kalian setengah. Lu punya uang 100 juta, biarin aja, 3 tahun sisa 50 juta. Dalam purchasing power. Itu yang bikin kalian nggak bisa kaya. Ini inflasi kalian lihat, Venezuela berapa? Argentina? Mana Argentina? Ini salah angkanya. Ini angka tahun 2022. Berapa situ? Kelihatan nggak? Inflasi Argentina 76% yang didata sama ibaratnya BPS-nya mereka. Sekarang berapa? Ada yang bisa tebak nggak? 106. Lu punya uang di Argentina 10 juta, tahun depan jadi 5 juta. Ya, next. Nah, ini Argentina peso. Gue tahu kalian udah banyak, gue udah sering ngomong ini. Argentina peso tahun 2003 itu 2,93 dolar. Ya. Coba kalian masukin di otak kalian, tahun 2003 2,93 dolar. Next. Nah, kalian bayangin kalian jualan kopi, ya. Misalnya tuh si Daniel sana jualan jago kopi. Dia jualan kopi dapat apa? Dia kasih kopi orang, dia dapat duit. Apa yang kalau kalian jadi pengusaha di Argentina tahun 2003, apa yang kalian lakukan dengan duit itu? Sama, lu mau kerja, mau jadi pengusaha sama. Lu kerja dapat gaji kan? Misal dapat 10 juta, dapat 5 juta, dapat 7 juta. Ngapain di Argentina? Beli saham? Invest ke bisnis lokal? Beli obligasi? Lu kalau beli obligasi di Argentina apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mampus, ya. Beli properti, nyicil KPR, apa? Apa yang harus lakukan? Beli US dollar. Kenapa? Next. Kalian lihat, tadi berapa 2003 angkanya? 2,93. 1 peso itu 2,93 US dollar. Sekarang tuh harganya 232,41. Dolar lawan peso itu devaluasi. Berapa kali? 10, 20, 75, 150 kali. 220 kali? Jawabannya 230 kali. Jadi kalau lo orang Argentina dapat gaji, uang lo devaluasi 230 kali ke bawah. Jadi miskin nggak? Jadi hal terbaik yang lo bisa lakukan adalah apa? Jadi orang Argentina. Dapat uang nih, ngapain? Tuker semua peso lo ke dolar. Terjadi nggak sama Indonesia 98? Apa yang terjadi sama Indonesia? Kenapa perusahaan pada bangkrut? Coba, gue mau kalian berpikir kritis. Perusahaan itu punya hutang dalam bentuk apa? US dollar. Begitu US dollarnya terbang karena rupiah inflasi, pengusaha yang hutangnya pakai dolar mampus semua. Ya. Jadi kalau kalian punya uang dari 98 lebih baik beli dolar. Currency yang lebih kuat. Next. Jadi percuma. Ya, ini credit default swap. Ini mungkin agak nggak kelihatan. Maksudnya apa? Maksudnya ini market ngebetting currency mana yang mau jatuh. Ya, rupiah itu triple B. Kalian ada rupiah itu 22% kemungkinan jatuhnya. Ya, sedangkan kalau kita Turki itu udah 50%. Kalau kalian ke Turki sekarang juga itu murah banget semua barang di sana. Ya, kalian bayangin. Kalau kalian ke Turki sekarang semua di sana itu murah. Jadi fungsinya apa? Kita diajarin sama advisor financial apa? Kalau dapat gaji, oh kalian diversifikasi ya, KPR 3 juta, taruh ya di reksadana 2 juta. Kalau lu di Venezuela, di Argentina, di Turki ada fungsinya nggak itu semua? Nggak ada, beli USD aja. Karena kalau currency-nya melemah, ya, mata uang Argentina peso melemah, Turkish lira melemah, Indonesia rupiah melemah. Apa yang terjadi? Semuanya nggak ada gunanya. Semua aset yang kalian beli itu nggak ada gunanya. Next. Nah,
Ini fiat dalam bahasa Latin adalah apa? Let it be done. Ada yang tahu nggak? Uang kertas itu adalah uang fiat dalam bahasa Latin, jadi aja. Maksudnya apa? Ini adalah di back sama kredit. JP Morgan pernah bilang 1920, ya. Uang itu hanyalah emas, sisanya adalah hutang. Ngerti nggak maksudnya? Ada yang tahu nggak? Kertas ini gue nggak bisa contohin pakai rupiah, nanti gue masuk bui. Ini gue contohin pakai dolar. Dolar ini di print pakai apa? Ada di situ, tulisannya di situ. Dolar di print pakai apa? Jadi kalian berpikir kritis nih. Ini sekolah nggak pernah ngajarin. Oh kalian terima uang ya? Iya uangnya tabung ya, tabung dicelengkan ya sampai miskin. Uang itu apa sebenarnya? Kepercayaan. Jadi kalau nggak ada kepercayaan, uang apa? Apa yang terjadi? Nggak ada artinya. Uang adalah basisnya satu, sebagai legal tender. Titik. Ada yang tahu nggak? Rupiah itu reserve-nya berupa apa? Dolar. Salah, itu cadangan devisa. Rupiah reserve-nya apa? Jawabannya nggak ada, rupiah lagi. Ya. Yang kalian lihat cadangan devisa 10% dari GDP, itu isinya apa? Dolar, Japanese yen, Chinese yuan. Itu basket doang, yang kecil dibanding peredaran rupiah. Rupiah itu cuma di-back sama rupiah. Next. Nah, ini kalian bingung kan? Gimana caranya bisa bikin uang dari langit? Ini gue ajarin kalian. Kalau kalian ngerti sistem ini, ya, ini adalah sistem yang mungkin banyak dari kalian nggak ngerti di sini. Ini kenapa orang-orang di bank itu sangat amat kaya. Ini gue kasih tahu cara bikin uang dari langit. Budi yang paling kiri. Budi punya uang 100 juta. Budi taruh di bank uangnya. Bank itu di Indonesia, fractional reserve di Indonesia, kalian cari. Itu angkanya bukan 10%, salah ya, 10%. Angkanya adalah 5. Ya kan? Kalian diajarin fractional reserve putarannya 10 kali kan? 7 sampai 10. Putarannya lebih dari 10. Gua akan tunjukin di sini. 10 juta, bank simpen cuma 5 juta. Bayangin. Kalian taruh 100 juta nih, di bank manapun, dia cuma pegang 5 juta uang kalian. Jadi kalau kita rame-rame tarik semua uang kita nih sini, ya kalau kita mah nggak berpengaruh tuh. Kita ngomong ke semua orang tarik uang di bank, apa yang terjadi? Bangkrut. Dia nggak punya uangnya. Ya, dia buat dari langit uangnya. 5 juta taruh bank, 95 juta dihutangin ke orang dapat bunga dia. Dihutangin ke misalnya tadi Budi ya 100 juta. Dihutangin ke Agus. Nah, Agus kan dapat duit nih dari bank 95. Dia taruhnya di mana? Di bank lagi. Lucu nggak? Dia taruh di bank lagi, mau bank itu mau bank yang lain terserah. Dia taruh di bank lagi 95 juta. 5% berapa? 4,75. 4,75 dia hutangin 90,25 ke Citi. Jadi total uangnya ada berapa? 100. Lu masukin Agus cuma 100 nih. Total uangnya berapa? Tambahin semuanya. 295 juta. Dari langit nggak uangnya? 195 dari mana? Emang ada uangnya? Itu yang dilakukan bank. Lo mau buku 4, buku 3, buku 2, buku 1 sama semua kayak ini. Ya, sampai bank kecil, bank syariah semua sama kayak gini. Fractional reserve system. Next. Itu tadi cuma ngomong siapa? Agus, Budi, Siti, udah 295. Kalian bayangin kayak gini. Per detik. Satu kalian taruh di bank, satu taruh di bank dia beli 5%, satu taruh di bank. Satu diutangin ke orang dapat bunga lagi, satu diutangin orang dapat bunga lagi. Berapa banyak putarannya? Apakah 7 sampai 10 kali yang kayak diajarin? Kalian kira 100 juta itu habis di putaran ke berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Habis di putaran ke berapa? 100 juta tadi. Itu uangnya akan jadi bermiliar-miliar. Karena dari dia hutangin tadi, coba balik ke slide sebelumnya. Dari dia hutangin tadi, ini gue hitungnya sederhana. Tapi dari dia kasih ke Siti, Siti bayar apa? Bunga. Lu taruh bank lu dapat bunga berapa sekarang? Tabungan, ayo. 0, berapa? Dia kasih ke orang berapa? Nah, coba pikir. Kalian kira bank dapat cuan dari selisih itu kan? Net interest margin salah. Dari sini. Next. Dan ini menurut gue kesalahan di sistem sentralisasi. Next. Nah, ini yang terjadi. Ada yang lihat krisis bank di US nggak? Silicon Valley Bank. Ada yang pernah dengar?
Mungkin dari media pernah nge-report Silicon Valley Bank. Ada yang tahu gak kenapa jatuh? Karena orang cuma bacot doang kenapa jatuh. Nggak ada yang tahu aslinya. Ini gue buka balance sheet-nya ke kalian. Yang terjadi di sini adalah aset bank itu tadi, uang kalian yang dimainin yang dipegang 5 jutanya, itu dimasukin ke obligasi pemerintah jangka panjang. Aman nggak obligasi? Harusnya aman, betul. Ya. Ini yang terjadi. Dia pegang obligasi sangat terkonsentrasi. Next. Jadi bayangin nggak, bank itu sebenarnya nggak punya uang kalian. Dia invest bahkan uang kalian ke tempat yang beresiko. Next. Nah, ini dia. Jawabannya kenapa hancur? Yang bunuh Bank First Republic, Silicon Valley Bank, Silvergate Bank adalah bank sentralnya sendiri atau the Federal Reserve System. Gimana cara dia bunuhnya? Ini kenaikan suku bunga tertinggi dalam sejarah US. Ya, dari 1992 suku bunga nggak pernah naik setinggi ini. Suku bunga yang tinggi, obligasi jadi sampah. Ya, suku bunga tinggi, jangan beli obligasi. Itu investment 101. Dan bank yang pegang banyak obligasi, begitu suku bunga dihajar, apa yang terjadi? Kenapa kolaps? Dia rugi kan? Obligasinya terlalu besar, dia rugi. Pakai uang 5 juta dia rugi. Dan orang yang punya 100 Agus tadi, tarik semua uangnya. Begitu Agus, Budi, Siti, dan semua tadi yang ratusan kali itu tarik duitnya, apa yang terjadi? Uangnya ada nggak? Nggak ada, orang cuma 5%. Jatuhlah banknya satu. Ya, next. Jadi kalian percaya taruh uang di bank itu aman? Aman nggak sekarang? Silicon Valley Bank kalau kalian bilang bangkrut, kalian diketawain loh. Gue bilang Credit Suisse, bank paling besar di Swiss, bangkrut. Gue bilang tahun lalu. Gue diketawain sama semua orang di Indonesia. Apa yang terjadi? Bangkrut nggak? Bangkrut. Jadi kalian kira bank di Indonesia yang kecil-kecil ini nggak bisa bangkrut? Hah? Cuman perlu satu orang aja ngebankran satu bank, beres. Ya, ramai-ramai aja satu bank ditarik semuanya, nggak usah banyak-banyak, 20% uangnya. Selesai tamat, karena cuma 5% reserve ya. Oke, banknya hancur. Apa yang dilakukan sama para dewa yang tadi yang gua kasih tunjuk mukanya itu para dewa. Ya, dunia ini tuh punya dewa di atas. Itu mereka dewanya. Sama dewa itu dilakukan apa? Nih lihat ya, helikopter keluarin duit. Apa yang terjadi? Banknya bangkrut, mereka bunuh banknya sendiri kan, ditembak banknya. Mereka perlu ngapain? Print duit lagi buat ngapain? Selamatin banknya. Aneh nggak? Mereka tembak banknya, mereka print uang buat selamatin banknya. Apa yang terjadi dengan uang yang di print kayak gini? 40% US dollar yang ada di dunia ini di print saat COVID. Nah, jadi berpikir kritis. Berpikir kritis coba. Kita pernah ada krisis berapa kali? 2008 Tanah Abang masih ramai nggak? 2008 financial crisis Tanah Abang ramai nggak? Ramai nggak? Ramai. Satu-satunya yang bisa bikin kita di rumah itu. Nah, tapi kalau kalian cari dari World Economic Forum tahun 2018, nah ini gue bahaya sih ngomongnya, tapi kalian coba cari. Ya, salah satu direktur dari perusahaan farmasi udah ngomong, 2020 akan terjadi COVID. COVID itu untuk apa? Untuk duit dari helikopter. Ya, jadi itu yang dilakukan sama COVID. Dia butuh alasan untuk print duit, karena kalau cetak duit langsung nggak bisa. Nah, ini para dewa yang ngerjain. Next. Dolar kehilangan nih, oke, kalian beli rumah. Kalau kalian beli rumah di Menteng mungkin 30 tahun lalu, harga 5 miliar, sekarang harga berapa? Dia tahu nggak? Rumah di Menteng. Jadi berapa? 200, 250, 300 lebih. Apakah rumah di Mentengnya tambah bagus? Rumahnya tambah keropos kan, jelek-jelek rumahnya sekarang, udah tua. Tanahnya mahal banget. Kenapa? Apakah rumahnya tambah bagus atau gue nggak ngomong rupiah, fiatnya melemah? Jadi yang dievaluasi rumah yang keropos apa fiat yang keropos? Lu kalau beli rumah di Miami Beach, pernah ada yang ingat nggak poster global warming tahun 2013? Ya kan? 2013 itu ada poster global warming. Apa yang terjadi tapi? Para bilioner itu masih di sana nggak?
Orang kaya masih pada tinggal rumah di sana nggak, di pinggir-pinggir itu? Masih. Ya kan? Dibilang itu bakal tenggelam, mana tenggelam? Itu berpikir kritis. Gue dari kecil gue selalu pikir, yang gue dikasih tahu sama pemerintah bener atau enggak? Step 1 untuk nggak dengerin pemerintah, putuskan semua media. Putuskan semua media yang kalian dengar dari TV. Karena banyak kan itu cuma suruhan. Ya. Semua cuma suruhan. Kalian putuskan. Kenapa? Karena kalian kalau dikasih tahu sesuatu A, kalian dengarnya A. Dikasih B, dengarnya B. Gimana cara kalian keluar sistem? Caranya adalah dengan punya duit. Satu-satunya alasan untuk kalian keluar sistem adalah dengan punya duit. Maksudnya apa? Kalau gue nih, gue kerja sama Daniel deh, yang dulu dia mantan yang punya Red Dog, bosnya. Gue kerja di Red Dog nih, gue bikin corn dog. Daniel bilang, oke, ini prokes dari pemerintah, lu pakai masker. Mungkin nggak gue lepas? Mungkin nggak? Nggak usah jauh-jauh, gue masuk sini deh, gue masuk Holy Wing. Pak, pakai masker ya? Pakai nggak? Pakai. Tapi kalau lu duduk di meja BOD, mungkin nggak satpamnya bilang, Pak, pakai masker? Mungkin nggak? Enggak. Ya. Jadi satu-satunya cara untuk keluar dari sistem adalah punya uang. Next. Nah, ini sentralisasi, ya. Gua percaya sistem kita ini nggak adil, dipermainkan, dan gua akan tunjukkan bagaimana caranya tahun 2008. Kalau yang COVID itu terlalu berbahaya untuk gua bahas, jadi kalian cari sendiri. Gua akan kasih contoh 2008. Next. Sistem sentralisasi itu lambat, inefisien, dan nggak berguna. Satu, rumah yang biasa aja dikasih hutang ke orang yang nggak mampu bayar. Contohnya, ada orang nih tukang sapu mau beli rumah 10 miliar. Dikasih nggak di Indonesia? Enggak, karena dia tahu nggak akan bisa bayar. Di Amerika dikasih. Apa yang terjadi? Pasti gagal bayar semuanya kan? Rumahnya kosong, orangnya diusir, hutangnya masih banyak. Tapi di neraca banknya naik nggak lendingnya? Naik. Dengan itu dia bikin bahkan namanya mortgage backed securities. Ya, ini di rating sebagai investasi yang aman. Jadi ini sebuah security, ya kayak saham. Sebuah security yang di rating aman. Triple A. Ya rupiah kita triple B. Ini triple A, AAA. Aman. Isinya apa? Sampah. Ya. Isinya adalah hutang orang yang nggak mampu bayar rumah, bayangin kalian. Berarti yang salah siapa? Yang ketiga. Agensi yang rating kan, yang ngasih ini investasi aman. Berarti mereka kong kali kong semua nih. Ya. Sama terakhir. Yang taruh duit di situ siapa? Di rating bagus nih, isinya sampah, yang naruh duit siapa? Paling bawah. Bank. Jadi ini semua entitas kerja sama nggak? Orang bilang, aman dong, kan rating sistemnya kasih triple A. Ya kan? Gue invest saham, siapa rating agency Indo? Perindo. Perindo kasih bagus. Invest dong. Tapi ini terjadi di Amerika. Ya, ada permainan di atas yang kalian ngerti. Next. Nah, ini kata-kata dari Albert Einstein ya, bukan gua. Ya, jangan salah, jangan salahin, jangan dicatat di media, bukan Timothy. Albert Einstein, ya. Hal tersulit buat kalian yang nggak tahu Albert Einstein, dia adalah yang bikin teori general relativity ya, dan juga nyetusin sama dengan MC kuadrat. Albert Einstein bilang, hal paling membingungkan di dunia, yang paling sulit dipahami adalah pajak dan pajak pendapatan. Kenapa dia bilang bingung? Karena kenapa? Pajak itu membuat orang apa? Satu, insentif untuk kerja lebih keras itu diturunin. Karena bracketnya makin gede uang lu sebagai karyawan, makin besar pajak lu. Betul nggak? Karyawan 20 juta sama 50 juta pajaknya bayarkan mana? Ini gua tanya kalian ya. Oke, kalian 3 juta gajinya sama 10 juta bayarkan mana? Bayar pajak. 10. 10 sama 50? Sorry, ini income aja bukan karyawannya. 10 sama 50? Ya 50 dong. 50 sampai 70? 70. 70 sama 7 miliar sebulan. Bajakan mana? 70 sama 7 miliar sebulan. Bajakan mana?
Ayo, coba berpikir kritis. Orang yang punya income 70 juta sama 7 miliar sebulan banyakkan mana? Kalian akan kaget untuk tahu jawabannya, gue gak akan ngomong di sini, tapi kalian tahu harusnya. Kenapa? Jadi itu satu, bikin orang yang sebenarnya mau bekerja, insentifnya lebih rendah karena dia bayar pajak. Kedua, yang dibuat dari sistem pajak ini adalah inequality, ketidakadilan. Kenapa? Orang yang punya duit sangat banyak, mereka bisa cari yang namanya lobang, loophole dalam sistem hukumnya, dengan bayar berbagai macam tax advisor. Mereka punya income nih, taruh di CVS sini, 4,8 M privat taruh sini, lempar terus. Taruh shell company keluar ke Cayman Island, lempar ke CVV di Singapura. Kalian nggak tahu cara mainnya kan? Bahkan ya, lebih mahal yang gajinya 70 juta sebulan. Next. Income itu pertama dilakukan sama Federal Reserve tahun 1913, namanya Revenue Act. Kalian pelajari sendiri, ya gue nggak akan bahas di sini. Nah, ini problem dengan progressive income, insentif rendah untuk produktivitas. Ini ngurangin inovasi, ya. Dan tadi yang gue bilang ketidakadilan. Orang yang punya duit akan mengeksploitasi ini. Next. Oke. Kan tadi inflasi bagus. Ini data dari teman gue ya. 1980 dia beli rumah sama beli emas. Emas dia itu 1,7 kilo waktu itu untuk beli rumah. Sekarang rumahnya naik sekitar 6 sampai 20 kali. Emasnya tahu nggak cuma naik berapa? Ada yang tahu? Berapa gram naiknya? Dari 1,7 kilo ke 2,2 kilo. Enakan beli emas kan? Emas secara 100 tahun gokil nggak naiknya? Gokil. Nah, kan ada yang diajarin. Oke, kita nabung emas. Fine gold 99,99. Nabung emas kan? Ini diajarin sama orang. Ada yang nabung emas? Boleh? Nggak masalah, yang karyawan mau dengerin juga boleh. Tuh ada yang angkat tangan di belakang. Nabung emas. Emas apakah aman di tangan kalian? Ini dia, belajar. Executive Order of the President. Taruh emas kalian tahun 1933 atau kalian nggak tahu diapain. Emas yang lu kumpulin seumur hidup nih. Disuruh kasih ke pemerintah. Adil nggak? Adil nggak? Kan dikasih duit tapi. Cengli nggak? Emas lu disuruh balikin ke pemerintah, dia beli kok. Nggak cuma-cuma dikasih, itu keterlaluan, itu berontak. Dikasih uang kok, cengli nggak? Cengli kan? Next. Oke, lihat ya. Mata uang mencegah hoarding nyimpan emas. Dikasih $20,67 per ounce of gold waktu itu, 1933. Pada Mei 1, 1933. Lihat, dari Mei 1, 1933 sampai sekarang. Ini harga emas. Jadi cengli nggak dikasih waktu itu? Nah, kalian pikir, ini harga emas nih. 100 tahun gua tarik. Dari sejak emasnya diambil. Terus kalian bilang, tapi kan saya percaya sama pemerintah Indonesia. Saya juga percaya. Saya juga percaya, jangan salah, saya juga percaya. Dicatat, saya percaya. Next. Untuk jadi orang pintar, belajar dari sejarah. Ya. Satu, Spanyol. Kolonisasi abad ke-16 dari Meksiko dan Peru. Tadi mungkin anak-anak yang datang sini kalian pikir kalian akan belajar, oh cryptocurrency, Bitcoin, enggak. Gue ajarin kalian cara mikir, ya. Kan tadi gue bilang kopi mindset ya kan. Nah ini mindset. Spanyol, kolonisasi abad ke-16 dari Meksiko dan Peru, diambil semua goldnya. Dua, Portugal, ekspansi kolonial ke Brazil, diambil semua uang Brazil. Ketiga, Jerman 1940, Perang Dunia Kedua, gold reserve-nya diambil sama siapa? Adolf Hitler. Tiap kali dia blitzkrieg itu nyerang, tep ambil emas, tep ambil emas, ambil emas. Ya, South Africa diambil semua emasnya. Todong AK-47 masuk sini. Jadi aman nggak pegang emas? Di sini ada yang hoarding emas nggak banyak di rumahnya. Itu dirampok loh, jangan angkat tangan. Gua tahu lo nggak ada yang berani angkat tangan. Temen gua satu-satunya yang hoarding emas itu yang punya private jet. Kenapa? Dia bisa lari. Emasnya nggak di rumah, di private jet. Gua kasih tau kalian ya, orang kaya. Nggak ada yang pegang emas di rumah. Nggak ada yang berani taruh di SDB. Kenapa? Lu taruh di SDB bank aman nggak? Ayo, SDB bank aman nggak? Taruh surat-surat rumah kalian semua. Sekarang lu ke Afrika deh. Lu ke South Africa waktu emasnya diambil. Mau investasi apa? Properti?
Tanah kan punya kita dari tanah sampai langit, pernah dengar nggak? Punya kita bisa warisin ke anak. Iya, sampai lu ditodong AK-47 depan muka lu. Suratnya mana? Terjadi nggak? Terjadi di Afrika. Kalau gua tahu Indonesia itu negara yang sangat aman ya, harusnya nggak terjadi. Gua cukup percaya dengan pemerintah kita. Tapi di Afrika itu terjadi. Di Venezuela, uang kertas jadi apa di Venezuela? Ada yang tahu? Souvenir bukan, cebok pantat. Karena tisu toilet lebih mahal dari uang Venezuela. Jadi percaya nggak kalian sekarang sama sistem fiat? Nah itu enggak, gue percaya. Next. Nah, apakah bank lain aman? Pertanyaan ini kan, suku bunga dinaikin, dia pegang obligasi dibunuh. Bank lain aman nggak? Percaya nggak ada 2 bank lagi yang jatuh? Credit Suisse gue bilang jatuh dari tahun lalu, pada ketawa. Abis ini kan udah 5 bank nih, ya 2 lagi. 2 lagi habis itu ekonomi kita akan bottom. Next. Nah, ini transparansi dan privasi. Jadi aman nggak di bank? Aman atau enggak? Data kalian bisa diambil atau enggak? Bukan gue ya, Lockbit. Presentasi aja, presentasi. Aman nggak? Ini data berapa? 23.000, 22.000 disebar di darknet. Data bank syariah terbesar di Indonesia. Jadi aman? Itu ya aman. Kalian bisa ini sendirilah. Next. Nah, semua itu diselesaikan dengan Bitcoin. Jadi kita kan bahas 3 fundamental. Satu apa tadi? Inflasi. Kedua apa tadi gue bahas? Sentralisasi. 3? Transparansi. 1. Kita akan bahas yang pertama. Ya, ini adalah kertas. Ini yang gue pakai baju ini kertas 9 lembar. Disebar di internet. Jadi aset nomor 11 di dunia. Lebih berharga dibanding bank manapun di dunia ini. 9 lembar kertas doang loh. Kertas ya, nggak ada banknya, nggak ada apa, kertas. Next. Ini chart Bitcoin lawan waktu. Kenapa Bitcoin bisa melawan inflasi? Ayo, kan fiat dulu 1971 sebelum Presiden Nixon itu, kalian mungkin ada yang di otak kalian, uang tuh masih ada emasnya di belakang. Nope, US dollar tidak punya emas di belakangnya. Itu dilepas tahun 1971 oleh Presiden Nixon untuk mendanai perang Vietnam. Ya. Jadi nggak ada yang namanya gold standard. USD itu nggak ada emasnya. Dan kalau semua negara yang lain pegang USD, mereka pegang apa? Kepercayaan akan US. Tapi itu goyang nggak sekarang? Goyang. Negara-negara maju, Arab Saudi, Dubai, dia mikir apa? Wah,